Muslim Salaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma ma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, di kesempatan siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kita bisa bersama-sama untuk duduk di majelis ilmu dalam rangka tafaquh fiddin, dalam rangka taqarrub ilallah, mendalami ilmu agama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah ada amalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah setelah amalan yang fardu dibandingkan dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu. Oleh karenanya kita membiasakan diri kita, memotivasi diri kita untuk senantiasa terkait dengan ilmu. Di kesempatan siang hari ini kita akan menyampaikan sebuah pembahasan tema terkait dengan 8 pelajaran hikmah dari ulama salaf. Yang ini kita bawakan dari sebuah kisah seorang murid yang berguru kepada seorang syekh, seorang alim di masanya. Kisah ini pula disebutkan dalam sebuah kitab dari kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Setelah beliau membawakan di antara sifat-sifat ulama dari ulama Rabbani, ulama akhirah, disebutkan wa yajtanibunal uluma allati yaqallu naf'uha isaron lima ya'dhumu naf'uhu. Dan mereka para ulama-ulama akhirah, yaitu para ulama yang rabbani, demikian pula para talabul ilmi yang jujur dalam mencari ilmu, mereka menjauhi ilmu-ilmu yang sedikit manfaatnya. Ilmu yang sedikit manfaatnya. Jadi tidak sepantasnya seorang mukmin, seorang mukminah dia tersibukkan dengan ilmu-ilmu yang sedikit manfaatnya. Demikian pula ilmu-ilmu dunia yang menyibukkan, menghabiskan waktu, maka tidak sepantasnya. Artinya jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang singkat ini di dunia, kemudian mencari ilmu yang sedikit manfaatnya, atau yang bahkan menyia-nyiakan waktu. Isaron lima ya'dhumu naf'uhu. Kemudian hendaknya lebih mementingkan ilmu yang besar manfaatnya. Ini yang sepantasnya. Dan kalau ditanya apa ilmu yang paling besar manfaatnya, itu ilmu akidah, ilmu tauhid. Ini yang paling utama. Karena dengan tauhid ini Allah menciptakan manusia. Artinya hikmah Allah menciptakan manusia adalah untuk mentauhidkannya. Allah mengutus para nabi dan rasul
Allah mengutus ataupun menurunkan kitab-kitabnya dalam rangka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang paling penting. Ilmu terkait dengan akidah, terkait dengan tauhid. Demikian pula ilmu terkait dengan asma wa sifat. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Setelah membawakan ini, kemudian beliau membawakan kisah yang nanti akan kita bacakan. Ataupun sebelumnya, maka seorang jangan merasa bosan belajar tauhid, belajar akidah. Jangan merasa hanya dibahas itu saja. Kalau kita melihat sejarah Nabi Muhammad SAW, beliau berdakwah tauhid di Mekah itu selama 13 tahun. Beliau memfokuskan untuk berdakwah tauhid, mengajak orang-orang kaum musyrikin, orang-orang penduduk Mekah ketika itu untuk bertauhid. Demikian pula para rasul-rasul yang sebelumnya. Seluruh para nabi dan rasul, ajakan mereka adalah satu, ajakan untuk beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tauhid. Dan tidaklah kami utus pada setiap umat seorang rasul kecuali mereka itu menyeru untuk beribadah kepada Allah semata, wajtanibut tauhid, dan menjauhi segala peribadahan dari selain Allah. Baik, ini ilmu yang paling bermanfaat. Tentunya pula ilmu-ilmu terkait dengan pembahasan kaifiyah ibadah. Karena agama Islam itu mencakup dua perkara. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah ibadah, yaitu aqodiyah dan syar'iyah. Terkait dengan akidah dan syariat-syariat. Kita masuk pada kisah yang disebutkan di sini terkait dengan contoh seorang yang lebih mengutamakan ilmu yang lebih bermanfaat, banyak manfaatnya, dan meninggalkan sesuatu yang kurang bermanfaat. Kama ruwiya an Syaqiqin al-Balkhi rahimahullah annahu qala li Hatim al-Asam. Sebagaimana diriwayatkan dari Syaqiq al-Balkhi ketika beliau bertanya kepada muridnya yaitu Hatim al-Asam. Syaqiq al-Balkhi itu nama lengkapnya adalah Abu Ali Syaqiq bin Ibrahim al-Asdi al-Balkhi dari Khurasan. Beliau punya murid namanya Hatim al-Asam. Al-Asam itu kalau dalam bahasa kita artinya tuli. Tuli itu tidak bisa apa? Mendengar. Ternyata itu bukan kenyataannya, tapi hanya gelar saja. Jadi kisahnya itu suatu ketika ada seorang wanita bertanya kepada Hatim yang beliau seorang alim, bertanya sebuah permasalahan, namun tentunya di balik hijab. Bertanya, namun tidak sengaja perempuan tadi kentut. Akhirnya sangat malu tentunya. Akhirnya Hatim mengulangi pertanyaan, meminta diulangi. Irfa'i sautaki. Coba keraskan lagi suaramu. Seolah-olah dia tidak mendengar, pura-pura tuli. Akhirnya ketika itu dijuluki dengan Hatim al-Asam. Akhirnya terkenal. Adapun kunyahnya Abu Abdurrahman Hatim bin Unwan al-Asam. Kemudian disebutkan kisahnya bahwasannya Hatim al-Asam ini berguru kepada Syaqiq al-Balkhi, disebutkan 33 tahun. Berguru selama berapa? 33 tahun. Faqala tilmid mundu salasatin wasalasina sanah. Ketika ditanya oleh seorang alim tadi gurunya,
mundu mata sahabtani, sudah berapa lama kamu itu berguru kepada saya? Maka murid tadi mengatakan, saya sudah berguru selama 33 tahun. Kemudian alim tadi menanyakan, famadza ta'allamta minni fi hadhil fatrah? Terus apa saja yang sudah kamu pelajari selama masa tersebut? 33 tahun itu kamu dapat apa? Belajar apa? Kemudian seorang murid tadi mengatakan, samani masaila. Saya belajar 8 perkara. Ya, belajar 8 perkara. Ini yang nanti akan kita baca. Jadi kita itu membaca mungkin hanya 30 menit atau 40 menit. Sementara Hatim Al-Asam itu mempelajarinya selama 33 tahun. Ya, jadi memang zaman sekarang itu belajar mudah sekali. Tinggal datang ke majelis ilmu, paling berangkat 10 menit, 15 menit pakai kendaraan motor atau kendaraan roda 4 sampai ke majelis ilmu. Kalau zaman dahulu para sahabat itu belajar menempuh perjalanan yang panjang. Demikian pula para tabi'in. Disebutkan kisahnya Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, disebutkan mencari satu hadis, pengen mendengar satu hadis itu harus menempuh perjalanan 1 bulan. Ya, dengan beliau beliau membeli ya kendaraan, yaitu himar atau unta ya, atau kuda, untuk menempuh perjalanan selama 1 bulan mendapatkan satu hadis. Kalau zaman sekarang sangat mudah, bahkan di media yang ada, ya, tentunya media yang terpercaya, media dakwah yang ada, entah itu radio streaming atau rekaman dars. Nah, demikian pula majelis ilmu. Beliau menyebutkan selama 33 tahun mendapatkan 8 permasalahan atau 8 pelajaran. Akhirnya gurunya tadi, ya sudah, kalau seperti itu kamu coba bacakan apa saja. Walaupun disebutkan seorang guru tadi mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, istirja. Ya. Kalimat istirja. Dhahaba umri ma'aka walam tata'allam ila samani masaila. Umurku sudah habis, dalam artian umurku sudah tua, namun tidaklah engkau belajar kepadaku kecuali hanya 8 perkara saja. Nah, maka murid tadi mengatakan, ya Ustaz, lam ata'allam ghairaha wala uhibbu an akdziba. Ya memang saya tidak mempelajari yang lainnya, hanya 8 ini. Dan aku tidak ingin berdusta. Ya memang hanya ini yang saya hafal dan saya amalkan. Karena tujuan ilmu itu adalah untuk apa? Diamalkan. Bukan sekedar retorika, wawasan, bukan. Maka dikatakan laisal ilmu bikasrati riwayah walakinal ilma al-khasyah. Ilmu itu bukan sekedar banyaknya periwayatan, tapi ilmu itu adalah apa? Rasa takut kepada Allah. Dikatakan ilmu yang bermanfaat, yang pertama, ilmu tersebut menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Yang kedua, ilmu yang membuahkan amal soleh. Jadi kalau sekedar pinter, sekedar banyak catatan, sekedar rapi penyampaian, ya tulisannya, kalau amalannya tidak sesuai dengan ilmunya, itu bukan ilmu yang bermanfaat. Tapi ilmu yang bermanfaat tadi, ilmu yang menumbuhkan rasa takut. Kemudian yang kedua, ilmu yang diamalkan, ilmu yang membuahkan amal soleh. Akhirnya murid tadi pun membacakan dari 8 pelajaran hikmah yang beliau dapatkan dari gurunya. Amal ula, adapun yang pertama, fa inni nadartu ilal khalqi fa idza kullu syahsin lahu mahbubun. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku memperhatikan manusia, dan masing-masing orang, masing-masing manusia itu memiliki kekasih. Hampir setiap orang itu memiliki apa? Kekasih. Sesuatu yang dia cintai.
Fa idza wasala ilal qabri faraqahu mahbubuhu. Namun tatkala dia sampai di kuburan, artinya dia sudah dikubur, faraqahu mahbubuhu. Yang dicintainya tadi, kekasihnya tadi meninggalkan dia. Berarti cintanya memang setengah mati. Gitu ya. Bukan cinta sampai mati. Kalau sudah mati, ya sudah selesai, ditinggalkan. Itu manusiawi. Jadi beliau mengatakan, aku memperhatikan manusia, masing-masing orang itu punya kekasih. Namun ternyata tatkala dia sudah sampai di kuburan, kekasihnya tadi meninggalkannya. Nah, maka beliau mengatakan kesimpulannya, faja'altu mahbubi hasanati litakuna fi qabri ma'i. Ini cerdas sekali. Beliau menyebutkan, maka aku menjadikan kekasihku yang paling aku cintai adalah kebaikan-kebaikanku, amal-amal kebaikan. Jadi benar-benar perhatian, benar-benar dia itu memikirkan urusan apa? Amal kebaikannya. Kenapa? Litakuna fi qabri ma'i, agar supaya dia itu setia menemaniku sampai di kuburan. Bukan sampai di kuburan saja, bahkan sampai di akhirat. Peristiwa-peristiwa di akhirat itu masing-masing tergantung dari amalannya. Jadi sangat setia. Kalau ditanya siapa yang paling setia kepada kita, jawabannya apa? Amalan kita. Adapun kekasih kita, istri ataupun suami, itu ya setia sih, tapi ya ada batasannya. Kalau amalan itu paling setia, ya. Bahkan disebutkan dalam hadis, hampir mirip dari apa yang disimpulkan di sini. Disebutkan, yatba'ul mayyita salasatun. Mayit itu ketika mati diiringi 3. Yarji usnani wa yabqa wahidun. Yang 2 kembali pulang, yang 1 tetap bersama dia. Disebutkan yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Yang pulang itu adalah harta dan keluarganya. Keluarganya meninggalkan si mayit tadi di kuburan. Demikian pula hartanya meninggalkan dia. Wa yabqa amaluhu, yang akan tetap bersama dia adalah amalannya saja. Artinya amalan yang paling setia kepada dia. Bahkan nanti pada peristiwa mahsyar juga masing-masing orang tergantung dari amalannya. Pada peristiwa hisab, ditambahkan amalan sesuai dengan amalannya. Peristiwa yang namanya mizan, ya, timbangan. Demikian pula dibagikan catatan amalan. Demikian pula ketika melewati sirat, ini yang terakhir. Melewati sirat, masing-masing orang tergantung dari amalannya. Ada yang melewati sirat seperti sekejap mata, ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin yang kencang, ada yang seperti burung, ada yang seperti kuda. Masing-masing tergantung dari amalannya. Ada pula yang terjatuh ke dalam neraka jahanam. Maka disebutkan dalam hadis yang lainnya, tajribihim a'maluhum. Yang menjalankan mereka itu adalah amalannya masing-masing. Jadi sangat-sangat setia. Makanya di sini katanya Hatim al-Asam, maka aku menjadikan yang paling aku cintai adalah amalanku, karena dia yang paling setia. Nah, namun bukan berarti setelah ini nanti kita enggak setia sama pasangan kita, kayak gitu. Nanti menyimpulkan, wah kamu itu enggak setia. Buktinya nanti kalau saya mati kamu enggak mau dikubur sama saya. Ya memang ya enggak mungkin. Tapi artinya seorang itu lebih memikirkan apa yang setia dengannya, yaitu amal-amal kebaikannya. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, wa amasaniyatu. Adapun yang kedua, fa inni nazartu ila qaulillahi ta'ala. Aku memperhatikan firman Allah Ta'ala, wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan
orang-orang yang mereka nahan nafsa anil hawa, menahan hawa nafsunya, menahan jiwanya dari mengikuti hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya surga itu sebagai tempat kembalinya. Di sini orang-orang yang bisa menahan hawa nafsunya supaya tunduk dengan syariat, supaya tunduk taat kepada Allah, maka surga adalah balasannya. Beliau mengatakan, fa ijtahadtuha fi daf'il hawa hatta istaqarrat ala ta'atillahi ta'ala. Maka aku bersungguh-sungguh untuk menahan hawa nafsu sampai dia itu mau tunduk pada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Artinya apa? Dia sungguh-sungguh. Seorang harus memiliki kesungguhan untuk melawan hawa nafsunya. Bahkan dikatakan dalam hadis, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang yang berjihad sesungguhnya adalah orang yang berjihad melawan dirinya, melawan hawa nafsunya untuk tunduk, ya, taat kepada Allah. Jadi ketika seorang itu beribadah, seorang itu menjalankan perkara ketaatan, dia harus menundukkan hawa nafsunya, lebih mengutamakan syariat, mengutamakan ketaatan. Jangan hawa nafsu yang lebih dia utamakan. Dikatakan dalam hadis yang lainnya, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah beriman salah seorang kalian sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku datang dengannya. Artinya syariat Islam. Tidak dikatakan orang yang beriman sampai hawa nafsu itu tunduk kepada apa? Syariat. Kenapa? Ya karena masing-masing kita punya hawa nafsu. Berbeda dengan malaikat. Malaikat enggak punya hawa nafsu. Malaikat hanya memiliki akal. Yang mana mereka adalah makhluk yang Allah ciptakan, memang menjadi makhluk yang taat semuanya, tidak ada satupun malaikat yang berbuat maksiat. Demikian pula hewan. Hewan itu makhluk yang hanya dikasih hawa nafsu saja. Ya, makanya mereka hanya makan, minum, kemudian berkembang biak, ya, beranak tadi. Hanya seperti itu saja. Enggak punya akal. Ya wajar cuma makan minum tok. Makan minum, maaf saja, kawin gitu ya. Kemudian punya anak, ya memang enggak punya akal. Punyanya hawa nafsu saja. Hanya makan dan minum saja. Besar, dijual atau dipotong. Itu hewan kayak gitu. Nah, kalau manusia itu lengkap. Punya yang namanya hawa nafsu, punya juga akal. Kalau hawa nafsunya mengalahkan akalnya, dia seperti hewan, bahkan lebih parah. Ya, bahkan lebih parah. Seperti hewan, bahkan lebih parah. Sangat banyak contohnya. Manusia itu lebih jelek dibandingkan hewan. Ya, seperti LGBT, misalnya. LGBT itu yang namanya hewan, nggak ada yang LGBT. Manusia punya akal, tapi tertutup oleh apa? Hawa nafsunya. Ya, melakukan seperti itu. Perbuatan LGBT. Sebagai contoh itu sangat rendah dibandingkan hewan. Demikian pula kalau manusia itu akalnya bisa mengalahkan, menundukkan hawa nafsunya, artinya dia menjadi orang yang taat, lebih mulia dibandingkan malaikat. Bahkan malaikat saja sujud kepada siapa? Nabi Adam alaihissalam, sujud penghormatan. Maka dikatakan di sini, ketika memperhatikan firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nazi'at ayat ke-40 sampai 41, wa nahan nafsa 'anil hawa. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang menahan jiwanya dari hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu, maka surga sebagai tempat kembalinya. Maka apa? Bersungguh-sungguh supaya kita menahan hawa nafsu kita, menundukkan hawa nafsu, lebih mengutamakan bimbingan syariat. Jangan ikuti hawa nafsu, tapi harus mengutamakan syariat. Bimbingan Islamnya seperti ini. Sunnah Rasulullah SAW seperti ini, ya diikuti. Ya, begitu pula para ummahat, para akhwat. Walaupun mungkin secara hawa nafsunya berat mengamalkan, semisal harus berhijab syar'i, menutup
anggota tubuhnya, auratnya, ya, mungkin berat. Tapi ketika dia bisa menundukkan hawa nafsu, maka akan terasa ringan. Dan tadi, ingat-ingat, balasannya adalah fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya surga sebagai tempat kembalinya. Ini yang kedua. Kemudian pelajaran hikmah yang ketiga. Wa amma salisatu, adapun yang ketiga, fa inni ra'aitu kulla man ma'ahu syai'un lahu qimatun indahu yahfazuhu. Aku memperhatikan setiap orang yang memiliki sesuatu yang berharga, setiap orang yang memiliki sesuatu yang berharga, yahfazuhu, dia akan menjaganya. Ya. Kalau kita punya sesuatu berharga pasti apa? Dijaga. Beda sandal jepit harganya berapa, Pak? 10.000 atau 15.000 sama sandal yang beli di toko harganya 200.000. Kira-kira dijaga enggak, Pak? Eman-eman. Helm yang biasa harganya paling 90.000, 100.000 biasa saja. Tapi kalau helm yang harganya 350.000, eman-eman. Ya, apalagi yang lebih daripada itu, ya, dijaga. Nah, setiap orang yang memiliki sesuatu yang berharga dia akan menjaganya. Summa nadartu fi qoulihi subhanahu wa ta'ala. Kemudian aku memperhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. Apa yang di sisi kalian itu akan binasa, akan sirna. Dan apa yang di sisi Allah itu akan kekal. Jadi manusia punya sesuatu yang berharga seperti apa, itu akan sirna. Ya, mungkin tadi yang saya contohkan lebih ringan. Yang lebih daripada itu, ya, dari harta atau jabatan atau yang dimiliki, sesuatu yang berharga bagi seseorang. Semua itu akan binasa. Sementara apa yang di sisi Allah itu akan kekal. Maka beliau mengatakan, fakullama waqa'a ma'i syai'un lahu qimatun wajjahtuhu ilaihi liyabqa li indahu. Beliau menyebutkan, maka setiap aku memiliki sesuatu yang berharga, aku serahkan kepada Allah. Artinya apa? Sesuatu yang berharga itu diinfakkan agar supaya terus kekal untuk aku, namun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang sangat cerdas. Sebagai contoh seorang yang berinfak, orang yang berinfak adalah orang yang sayang terhadap hartanya, bukan orang yang gak eman-eman harta. Kalau kita pandangan manusia, orang infak kan kok gak eman-eman banget ya, punya uang berapa? 50 juta diinfakkan 25 juta, kan bisa buat beli motor baru, padahal dia belum punya motor yang bagus misalnya. Secara hitung-hitungan manusia, materi itu eman-eman, sayang. Ya. Tapi bagi orang yang memahami hakikat harta, yang sesungguhnya itu adalah harta yang disedekahkan, harta yang dia infakkan fisabilillah, bahkan itu harta yang akan, ya, kekal abadi, bahkan akan terus berkembang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti dia infakkan. Bahkan dahulu para wanita-wanita di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pada khutbah dari apa namanya? Khutbah Id, disebutkan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat-wasiat, di antaranya wasiat khusus kepada para wanita agar supaya mereka itu bertakwa kepada Allah. Kemudian setelah itu ada sahabat yang bertugas membawa kantong atau sesuatu, ya, kain, kemudian dilewatkan di situ di depan para wanita. Kemudian para wanita melepaskan apa yang dimiliki, ya, dari gelang-gelangnya ataupun dari cincinnya atau yang miliki dari harga yang berharga. Harta yang berharga tadi dilemparkan untuk diinfakkan fisabilillah. Ya. Ini luar biasa. Artinya orang yang memahami hakikat hartanya yang kekal abadi, sesuatu yang berharga itu yang kekal abadi, apa yang dia infakkan fisabilillah, maka dia akan, ya, menyimpannya
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan eman-eman kalau kita itu berinfak. Ya. Karena itu harta kita yang akan kekal abadi. Akan terus mengalir untuk kita pahalanya. Bahkan akan Allah simpan, akan terus dikembangbiakan. Dan yakin juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mana qasat shadaqatun min mal." Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, tidak mungkin. Kalau secara materi berkurang, tapi kalau secara hakikat keberkahannya tidak akan berkurang, bahkan bertambah. Apakah ada kisah orang yang sedekah kemudian jadi miskin? Pernah dengar enggak, Pak? Dengar enggak kisah orang yang sedekah kemudian jadi miskin? Enggak ada kisahnya. Mungkin miskin sementara. Ya, ketika dia sedekahkan hartanya mungkin dia berkurang hartanya. Tapi setelah itu Allah kembangbiakan. Namun bukan artinya niatan sedekah untuk supaya hartanya bertambah, bukan. Tapi pasti tidak akan berkurang. Nah, kemudian yang keempat, wa ammar rabi'atu, yang keempat, fa inni ra'aitun nasa yarji'una ilal mal wal hasab wasyaraf walaysat bisyai'. Aku memperhatikan manusia mereka menjadikan tolak ukur itu harta, kedudukan, dan kemuliaan. Aku melihat manusia itu menjadikan tolak ukur itu pada harta, kedudukan, dan kemuliaan. Demikian pula fisik. Walaysat bisyai'. Ternyata yang demikian tidaklah bermanfaat. Tidak ada apa-apanya. Kenapa? Fanadartu fi qoulihi ta'ala. Maka aku pun memandang atau memperhatikan firman Allah Ta'ala. Kalau tadi yang poin ketiga itu dalam surat An-Nahl ayat 97. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Adapun yang disebut di sini dalam surat Al-Hujurat, ayat yang ke-13. Aku memperhatikan firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Fa'amiltu fit taqwa liakuna indahu kariman. Maka katanya Hatim Al-Asam rahimahullah, maka aku pun berusaha menjadi orang yang bertakwa, beramal dengan ketakwaan, agar supaya aku menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang pengen mulia itu kuncinya jadi orang yang bertakwa. Ya, tentunya mulia itu bukan di hadapan makhluk. Mulia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya bukan makhluk. Kalau makhluk sih ukurannya apa? Ya, melihat dari sisi apa? Harta dan dari sisi fisiknya, kemuliaan dari sisi itu. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dilihat adalah apa? Ketakwaan. Ini bedanya pola pandangnya manusia dengan apa yang Allah menjadi ukuran. Disebutkan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Sesungguhnya Allah enggak tidak melihat kepada bentuk fisik kalian, tidak dilihat. Tidak pula melihat harta-harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat kepada hati kalian dan amalan-amalan kalian. Demikian pula di sini. Katanya Hatim Al-Asam rahimahullah, kalau pengen mulia jadilah orang bertakwa, pasti mulia. Kemudian yang kelima, wa amal khamisatu fa inni ra'aitun nasa yatahassadun. Yang kelima, sesungguhnya aku melihat manusia mereka saling hasad. Hasad itu enggak suka kalau orang lain dapat nikmat. Itu hasad. Semata-mata enggak suka ketika saudaranya mendapatkan nikmat, namanya apa? Hasad. Walaupun belum berangan-angan supaya hilang nikmatnya tadi. Semata-mata orang itu tidak suka ketika melihat saudaranya mendapatkan nikmat, hasad.
Ya, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya hasad itu minimal paling kecilnya adalah apa? Karahatu ma'an amallahu 'alal ghair. Merasa benci, tidak suka kalau orang lain mendapatkan nikmat. Nikmat itu banyak. Nikmat berupa harta, nikmat berupa yang namanya apa? Kedudukan, berupa ilmu dan yang lainnya. Beliau mengatakan, aku memperhatikan manusia mereka saling hasad. Fanadartu fi qoulihi ta'ala, maka aku memperhatikan firman Allah Ta'ala. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Sesungguhnya kami yang telah membagi-bagi di antara mereka manusia penghidupan mereka. Artinya apa? Sudah Allah bagi dengan seadil-adilnya. Apa yang kita dapatkan itu adalah pembagian Allah yang sangat adil. Tidak ada kekurangan sedikit pun padanya. Akhirnya apa? Ya diterima. Apa yang menjadi ketentuan Allah. Jangan kemudian lihat orang lain dapat sesuatu, dia hasad. Berarti Allah enggak adil ya. Kalau hasad kan seolah seperti itu. Maka beliau mengatakan, fataraktul hasada. Maka aku meninggalkan hasad. Kenapa? Kalau aku hasad sama saja aku enggak terima dengan ketentuan Allah. Tidak beriman dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah jadi orang hasad. Caranya bagaimana? Ya, doakan kebaikan bagi orang yang mendapatkan harta tadi misalnya. Atau kedudukan, atau fisik. Ya, didoakan. Merasa senang. Nah, ketika saudaranya mendapatkan nikmat. Kemudian yang keenam. Ra'aituhum yata'aduna. Aku melihat manusia. Tadi kalau yang tadi surat tadi disebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-32. Surat Az-Zukhruf ayat 32. Yang keenam, ra'aituhum yata'aduna. Aku melihat manusia mereka saling bermusuhan. Dari hasad muncul apa? Bermusuhan. Tidak suka sama si fulan. Tidak suka sama si fulana. Dari apa? Awalnya dari hasad, akhirnya bermusuhan. Fanadurtu fi qoulihi ta'ala. Maka memperhatikan firman Allah Ta'ala, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Jadi kesimpulannya Hatim rahimahullah mengatakan, fataraktu adawatahum. Aku tinggalkan permusuhan dengan manusia. Wattakhadtu syaitana wahdahu aduwa. Maka aku jadikan setan itu satu-satunya musuh yang nyata bagiku. Setan sih bagaimana? Ya setan itu membisiki supaya berbuat jelek, menghalangi dari kebaikan, itu setan. Setan itu ada dua jenis, jenis jin, jenis manusia. Manusia juga ada yang menjadi setan dengan watak tadi, menghalangi kebaikan, mengajak kejelekan. Kalau ada orang kok ngajaknya kejelekan, menghalangi kebaikan, setan namanya. Kayak gitu. Karena sifatnya setan seperti itu. Maka di sini beliau mengatakan, aku tinggalkan memusuhi manusia dan aku menjadikan setan sebagai musuhku. Artinya apa? Jangan mau tunduk ngikuti apa? Setan. Ya. Dan jangan bermusuhan. Kenapa? Karena gak pantas. Yang pantas jadikan musuh adalah apa? Syaitan. Kemudian yang ketujuh, ra'aituhum yudilluna anfusahum fi talabi rizki. Aku memperhatikan atau aku melihat manusia mereka merendahkan dirinya untuk mencari rezeki. Ya. Jadi manusia itu merendahkan dirinya untuk mencari rezeki. Bentuknya dengan apa? Dengan menerjang perkara-perkara yang haram. Lebih mengutamakan mencari rezeki dibandingkan ibadah kepada Allah. Dia menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, sekuat tenaga untuk mencari rezeki. Ya.
Artinya yang berlebihan. Beliau mengatakan, aku melihat manusia mereka merendahkan dirinya untuk mencari rezeki. Fanadhartu fi qoulihi ta'ala. Maka aku pun melihat pada firman Allah Ta'ala, memperhatikan firman Allah Ta'ala dalam surat Hud ayat yang ke-6. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah ada satupun binatang yang melata di muka bumi kecuali Allah yang menjamin rizkinya. Ya. Beliau mengatakan fashtaghaltu bima lahu alayya wa taraktu mali indahu. Beliau mengatakan, maka aku pun menyibukkan diriku untuk mengerjakan apa yang menjadi hak Allah. Apa yang menjadi apa? Hak Allah. Yang itu adalah kewajibanku. Dan aku meninggalkan ataupun aku menyerahkan apa yang menjadi ketentuan untukku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia merasa tenang. Sudah berusaha berikhtiar namun tidak merendahkan diri, tidak kemudian dia ngoyo, ambisi terhadap dunia, cukup, merasa cukup dari apa yang telah Allah jaminkan. Apa yang sudah Allah tentukan berupa rezeki. Tidak kemudian dia itu justru apa? Merendahkan diri. Lebih mengejar-ngejar ambisi terhadap dunianya, mengesampingkan perkara agamanya, tidak memperhatikan ibadahnya. Ya, habis waktu, tenaganya untuk perkara dunia. Padahal dunia sudah Allah tentukan masing-masing. Nah, ini jangan sampai seorang itu merendahkan dirinya untuk mencari rezeki sementara meninggalkan perkara yang wajib. Kemudian yang terakhir as-saminatu yang keenam, ra'aituhum mutawakkilina ala tijaratihim wa sanaihim wa sihhati abdanihim fatawakkaltu 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, aku melihat manusia mereka menyandarkan harapannya, tawakalnya kepada perdagangan mereka. Jadi mereka bertawakal, bersandar kepada perkara-perkara dunia seperti perdagangan, wasanaihim, pekerjaan-pekerjaan mereka, wasihati abdanihim, dan juga kesehatan badan mereka. Ya. Jadi bersandarnya itu kepada perdagangan, pekerjaan, kemudian badan yang sehat. Ya. Mereka meninggalkan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih tenang, merasa tenang ketika apa? Ketika dia itu bersandar kepada usahanya. Kalau saya nggak jualan, ya saya nggak bisa makan. Ya. Kalau saya nggak kerja seperti ini, saya nggak dapat duit. Pasti saya nggak bisa hidup. Ya, itu namanya bersandar kepada apa? Perdagangan, pekerjaan, atau kesehatan badan. Ya, saya sehat, kuat, pasti saya bisa ini dan itu. Itu bersandar, bertawakal kepada perkara-perkara dunia. Fatawakkaltu 'alallahi, maka aku pun bertawakal sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bertawakal kepada Allah pasti dicukupi. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan mencukupinya. Ya, ini sikap seorang mukmin. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Rabb-nya, kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang bertawakal. Baik. Ini secara ringkas 8 pelajaran hikmah
dari ulama salaf yang disebutkan oleh seorang alim Hatim Al-Asam rahimahullah terkait dengan hikmah-hikmah kehidupan. Yang pertama terkait dengan pentingnya seorang itu memperhatikan dari amal ibadahnya, amal soleh, karena amalnya itu adalah yang paling setia kepadanya. Yang kedua, agar supaya seorang itu menundukkan hawa nafsunya, supaya tunduk terhadap syariat, mengalahkan hawa nafsu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hendaknya seorang yang mencintai sesuatu yang berharga, hendaknya dia simpan di sisi Allah Subhanahu wa taala agar supaya akan kekal, bahkan akan bermanfaat baginya. Kemudian yang keempat, yang menjadi ukuran seorang harusnya adalah ketakwaan, menjadikan teman orang yang bertakwa, menjadikan sahabat orang yang soleh atau orang yang solehah. Itu menjadi ukuran. Jangan melihat hartanya, jangan melihat kedudukannya, jangan. Tapi yang menjadi ukuran adalah ketakwaan, karena orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, janganlah saling hasad, karena hasad itu merupakan bentuk tidak terima, tidak menerima dari keputusan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, jadikanlah setan itu satu-satunya musuh kita. Karena memang Allah mengulang-ulang dalam sekian banyak ayat bahwasannya setan itu adalah musuh yang nyata. Setan itu adalah apa? Aduwwum mubin, musuh yang nyata. Fattakhidhuhu aduwa. Maka jadikanlah setan itu adalah musuh. Jangan malah mengikuti bisikan setan. Kemudian yang ketujuh, janganlah seorang itu merendahkan dirinya, menyibukkan diri, ambisi untuk mencari rezeki, mencari perkara dunia. Tapi hendaknya dia bersandar ataupun meyakini Allah sudah menjamin rezekinya. Dia hanya berikhtiar saja. Jangan hati itu sepenuhnya dicurahkan kepada tadi untuk mencari rezeki. Ya. Kemudian yang terakhir, hendaknya seorang bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bertawakal bersandar kepada dagangannya, pekerjaannya ataupun kesehatan badannya. Karena itu semuanya fana. Hendaknya seorang itu bersandar, bertawakal hanya kepada Allah, zat yang senantiasa hidup, zat yang senantiasa mampu, zat yang senantiasa memenuhi segala apa yang hamba itu ingin butuhkan. Zat yang maha. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.